Pada kesempatan ini kita akan membahas farmakologi obat-obat antihiperlipidemia atau hipolipidemik. Khususnya di bagian video kali ini kita akan membahas nanti terkait mekanisme kerja, efek samping obat, indikasi, kontraindikasi, dan interaksi obat dari berbagai golongan obat antihiperlipidemia atau hipolipidemik. Pada video selanjutnya, sudah kita ketahui bahwa ada 7 golongan yang termasuk ke dalam obat hipolipidemik. Yang pertama itu adalah golongan niacin. Nah, untuk golongan niacin ini, mekanisme kerjanya dia menghambat perpindahan atau mobilisasi asam lemak bebas yang ada di jaringan adipose menuju ke hati. Nah, ini jadi trigliserin akan mengurangi atau menghambat perpindahan atau mobilisasi asam lemak bebas dari jaringan adipose ke hati tadi. Di mana di hati asam lemak bebas ini diperlukan untuk proses sintesis trigliserida yang kemudian nanti juga akan berperan dalam sintesis lipoprotein jenis FLDL. Sehingga ketika mobilisasi asam lemak bebas dari jaringan adiposa ke hati ini hambat, maka nanti asam lemak bebas yang tersedia di hati juga menjadi lebih sedikit, sehingga yang nanti bisa digunakan untuk pembentukan trigliserida juga semakin sedikit. Maka kadar trigliserid yang terbentuk juga akan sedikit, sehingga juga bisa mengurangi kadar trigliserid dan FLDL yang ada di darah, yang juga nanti bisa berperan mengurangi kadar LDL, karena kan LDL ini dia akan mengangkut sisa kolesterol dari FLDL. Nah, ini contoh obat niacin, yaitu niacin, kemudian ada brandednya itu Niaspan ya. Untuk bentuk sediaannya ada yang 50, 100, 250 hingga 500. Untuk dosis lazim per hari 2 gram 3 kali sehari dengan dosis maksimal 9 gram. Adapun efek samping yang mungkin muncul ketika mengkonsumsi obat niacin, yang pertama adalah kemerahan pada kulit, kemudian pruritus atau gatal ya, kemudian mual dan nyeri abdomen, hiperurikemia atau kelebihan asam urat dalam darah. Nah, ini juga berperan atau bisa menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Kemudian bisa menyebabkan hepatotoksik juga. Sehingga karena lumayan banyak efek samping yang timbul dari penggunaan niacin, obat ini juga golongan yang kedua adalah golongan derivat asam fibrat. Adapun mekanisme kerjanya adalah meningkatkan aktivitas dari lipoprotein lipase. Dengan demikian akan meningkatkan perombakan trigliserida dan kolesterol menjadi asam lemak bebas. Nah, ini contohnya di jaringan adipose. Nah, ini ya, jadi kita ketahui di video sebelumnya bahwa jenis lipoprotein seperti kilomikron dan FLDL ini dia akan membawa sejumlah besar trigliserid dan sejumlah kecil kolesterol, yang mana nanti kalau kilomikron kan membawanya dari usus ke hati, sedangkan yang FLDL itu dibawa dari hati ke jaringan. Nah, yang mana kedua jenis lipoprotein ini nanti akan menghantarkan TG dan kolesterol ini ke jaringan adipose atau jaringan otot, yang mana nanti dengan bantuan enzim lipoprotein lipase sejumlah besar trigliseridanya akan dirubah menjadi asam lemak bebas di jaringan adipose tadi. Nah, obat-obatan derivat asam fibrat ini akan meningkatkan, jadi dia akan meningkatkan efektivitas atau aktivitas dari enzim lipoprotein lipase tadi, sehingga nanti trigliserid dan kolesterol yang dibawa oleh kilomikron dan FLDL ini akan ditingkatkan perombakannya menjadi asam lemak bebas, sehingga bisa menurunkan
kadar TG dan kolesterol di dalam darah. Selain itu, dia juga memiliki mekanisme kerja dengan cara meningkatkan ekskresi atau pengeluaran trigliserid dan kolesterol lewat tinja. Nah, jika kita lihat mekanisme kerjanya dan kita ketahui bahwa memang kilomikron dan FLDL ini kan membawa sejumlah besar trigliserida ya, maka memang nanti obat-obatan golongan asam fibrat ini dia mampu menurunkan lebih banyak kadar trigliserida utamanya gitu. Jadi dia utamanya bisa atau banyak menurunkan kadar trigliserida dalam darah dibandingkan golongan obat lain. Sehingga dia sangat efektif menurunkan trigliserid tadi. Karena memang dia berperan dalam atau berperan terhadap lipoprotein jenis kilomikron dan FLDL yang tadi memang kita ketahui bahwa kandungan terbesar kilomikron dan FLDL adalah trigliserid, sehingga memang golongan obat ini sangat efektif dalam menurunkan trigliserid. Maka biasanya dia adalah first line atau first choice pada kondisi hipertrigliseridemia. Tapi tujuan utamanya biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya pankreatitis. Nah, terapi fibrat ini juga bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, khususnya pada pasien yang memang rasio trigliserid dengan HDL-nya tinggi ya, yang mana biasanya pasien ini trigliseridnya lebih dari 200 mg per dl dan HDL-nya mengalami penurunan atau kurang dari 40 mg per dl. Nah, biasanya pada kondisi pasien seperti ini gitu, selain dia memang diberikan golongan statin gitu, biasanya bisa juga dikombinasikan dengan pemberian golongan derivat fibrat. Nah, ini contohnya ya, untuk golongan derivat asam fibrat, contoh obatnya adalah clofibrat, kemudian ada fenofibrat, dan kemudian ada gemfibrozil. Nah, untuk gemfibrozil ini diberikan 600 mg 2 kali sehari. Nah, untuk pasien yang mengalami peningkatan kadar trigliserid atau hipertrigliseridemia, tetapi juga memiliki resiko kardiovaskuler yang tinggi, gitu, maka biasanya memang statin tetap merupakan pilihan pertama atau first choice-nya memang tetap diberikan obat golongan statin untuk menurunkan tingkat resiko kardiovaskuler. Nah, tetapi nantinya pada pasien dia memiliki resiko tinggi dan sudah diberikan statin, tapi tidak ada penurunan kadar TG atau kadar TG-nya masih lebih dari 200 mg per dl, nah biasanya bisa dipertimbangkan untuk mengkombinasikan dengan golongan derivat asam fibrat. Salah satunya biasanya diberikan obat pilihan fenofibrat sebagai terapi kombinasi. Tetapi karena bisa meningkatkan resiko atau kejadian miopati ketika golongan statin dan derivat asam fibrat ini diberikan, maka ketika kombinasi antara statin dan fenofibrat diberikan kepada pasien, ini perlu dilakukan monitoring terhadap kejadian miopati. Nah, pada terapi kombinasi tersebut biasanya waktu pemberiannya dipisahkan, di mana fenofibrat sebaiknya diberikan pada pagi hari dan statin diberikan pada waktu malam hari. Untuk pilihan obatnya, ketika mau mengkombinasikan golongan statin dengan derivat asam fibrat, ini sebaiknya dihindari ya. Yang diberikan adalah gemfibrozil. Jadi kombinasi antara statin dan gemfibrozil itu sebaiknya dihindari, tapi tadi pilihannya diberikan fenofibrat. Untuk efek samping, golongan asam fibrat bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan, kemudian pembentukan batu empedu atau litiasis, serta berpengaruh terhadap peradangan otot polos atau miositis. Obat ini kontraindikasi untuk pasien dengan kelainan fungsi hati dan ginjal, serta pasien dengan penyakit kandung empedu. Untuk interaksi obat yang paling sering, kedua fibrat, baik itu gemfibrozil maupun fenofibrat, dia berinteraksi dengan kumarin karena dia akan bersaing atau berkompetisi dengan kumarin dalam pengingkatan pada protein plasma. Sehingga sebaiknya dihindari pemberian golongan derivat asam fibrat ini dengan kumarin.
Golongan ketiga yaitu resin pengikat asam empedu. Golongan ini memiliki mekanisme kerja, bekerjanya pada usus halus, yang mana dia berperan mengikat asam empedu dalam usus halus menjadi kompleks yang kemudian dikeluarkan melalui tinja. Nah, jadi di bagian sini ya, dia bekerjanya di usus halus. Nah, ini tadi dia obat-obatan niacin akan mengikat asam empedu dalam usus halus menjadi kompleks yang kemudian dikeluarkan bersama dengan tinja. Yang mana kita ketahui bahwa asam empedu di usus itu berperan dalam proses penyerapan kolesterol. Sehingga kalau asam empedunya berkurang gitu, maka penyerapan kolesterolnya juga menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kemudian selain itu, ketika terjadi penurunan kadar asam empedu, maka kadar asam empedu di plasma itu menurun sehingga nanti hati akan distimulasi untuk memproduksi atau meningkatkan sintesis asam empedu. Nah, gunanya tadi untuk memenuhi kadar asam empedu yang tadi turun. Nah, yang mana untuk sintesis asam empedu itu biasanya dibentuk dari kolesterol. Nah, dengan demikian obat-obatan golongan ini bisa mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Contoh obatnya adalah kolestiramin dan kolestipol nih ya. Kolestiramin bisa diberikan 8 gram 3 kali sehari. Untuk kolestipol itu 10 gram 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya, karena tadi dia bekerja di usus halus dan dia mengikat asam empedu gitu, maka dia efek samping yang muncul biasanya memang berkaitan dengan pencernaan, yaitu gangguan pencernaan ringan. Kemudian dia juga mengganggu absorpsi dari vitamin, khususnya vitamin yang larut dalam lemak. Untuk interaksi obat ini, obat-obatan resin pengikat asam empedu biasanya berinteraksi ketika digunakan dengan tetrasiklin, fenobarbital, digoxin, dan warfarin. Dia bisa menghambat absorpsi dari obat-obatan tersebut. Untuk golongan keempat adalah ezetimibe. Ini mekanisme kerjanya, jadi dia menghambat absorpsi kolesterol di usus halus. Kalau tadi resin pengikat asam empedu, dia juga berperan di usus halus ya, tapi berperannya dia terhadap pengikatan asam empedu yang memang digunakan untuk mengabsorpsi kolesterol, sehingga penyerapan kolesterol menjadi berkurang dan juga tadi akan banyak kolesterol di hati yang nanti dirubah menjadi asam empedu. Nah, sama untuk ezetimibe pun dia juga berperan di usus halus yang mana dia berfungsi untuk menghambat proses absorpsi kolesterol di usus halus secara langsung. Pertimbangan dalam menggunakan ezetimibe ini adalah untuk menurunkan kadar LDL total, terutama pada pasien yang memang tidak tahan terhadap pemberian statin. Pertimbangan lainnya adalah penggunaan sebagai kombinasi dengan statin untuk mencapai penurunan kadar LDL yang lebih banyak. Nah, golongan yang kelima itu adalah golongan inhibitor HMG-CoA reduktase. Mekanisme kerjanya dia menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang mana enzim ini berperan secara esensial dalam hati untuk merubah HMG-CoA menjadi asam mevalonat yang kemudian dirubah menjadi kolesterol. Nah, ini ya. Jadi memang dia berperan untuk menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Contohnya lovastatin, pravastatin, simvastatin, dan fluvastatin. Nah, ini mekanisme kerjanya. Jadi di hati gitu terjadi proses pembentukan kolesterol yang mana kolesterol ini dibentuk dari pembentuk utamanya adalah asetil-CoA.
Asetil-CoA ini kemudian akan dirubah menjadi HMG-CoA, yang mana kemudian HMG-CoA oleh bantuan enzim HMG-CoA reduktase akan dirubah menjadi mevalonat, yang selanjutnya nanti dirubah menjadi senyawa lain, yang mana nanti hasil akhirnya adalah terjadi pembentukan kolesterol. Nah, obat-obatan inhibitor HMG-CoA reduktase ini, nah perannya di sini, dia tadi menghambat enzim HMG-CoA reduktase untuk merubah HMG-CoA menjadi mevalonat. Yang mana tadi mevalonat ini salah satu bentuk senyawa antara yang nanti hasil akhirnya adalah kolesterol. Dengan demikian, obat-obatan ini akan menghambat proses pembentukan kolesterol di hati. Sehingga memang obat ini sangat efektif dalam menurunkan kadar kolesterol, sehingga dia digunakan sebagai first line atau first choice pada hiperkolesterolemia atau kondisi di mana kadar kolesterol total dalam darah melebihi ambang batas normal. Untuk contoh obatnya, bisa kita lihat ada lovastatin, kemudian prapastatin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Nah, yang bawah-bawah ini yang kombinasi ya, jadi dia ada juga diberikan dalam sediaan yang kombinasi, baik itu dengan obat hipertensi maupun dengan ezetimibe tadi untuk membantu memaksimalkan penurunan kadar kolesterol darah. Ini efek samping dari golongan obat ini yaitu insufisiensi hati dan miopati, yang mana tadi ketika dia digunakan dengan derivat asam fibrat memang akan meningkatkan kejadian miopati, sehingga ketika dikombinasikan kedua obat tersebut maka perlu monitoring kejadian miopati. Untuk interaksi obat, dia bisa meningkatkan kadar kumarin. Nah, kontraindikasi sebaiknya tidak diberikan pada ibu hamil dan menyusui, kemudian pada anak-anak, pada remaja, dan pada pasien dengan gangguan hepar, karena tadi punya efek samping menyebabkan insufisiensi hati. Golongan keenam adalah asam lemak omega 3 atau minyak ikan. Mekanisme kerjanya, dia akan menurunkan kadar trigliserid namun tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap LDL dan HDL. Laporan dari penelitian-penelitian terbaru mendapatkan bahwa asam lemak omega 3 tidak menyebabkan penurunan resiko kardiovaskular pada pasien sindrom metabolik maupun pada pasien diabetes mellitus. Biasanya, persepan asam lemak omega 3 dianjurkan pada pasien dengan kadar TG yang sangat tinggi, lebih dari 500 mg per dl, karena memang tadi mekanisme kerjanya dia justru menurunkan kadar trigliserid. Dosis yang biasanya direkomendasikan cukup besar, yaitu 2-4 gram per hari. Jika kadar TG memang tidak terkontrol dengan statin ataupun fibrat, maka bisa ditambahkan kombinasi dengan asam lemak omega 3 untuk meningkatkan penurunan kadar TG. Golongan terakhir yaitu inhibitor PCSK9. Obat ini merupakan golongan obat baru yang disetujui penggunaannya oleh FDA pada tahun 2015 dengan target utamanya adalah menurunkan kadar kolesterol LDL. Mekanisme kerjanya, dia merupakan antibodi monoklonal yang berfungsi untuk menginaktivasi protein konvertase subtilsin keksin tipe 9, makanya disingkat PCSK9. PCSK9 sendiri atau tadi protein konvertase subtilisin keksin tipe 9 ini berperan dalam proses degradasi dari reseptor LDL. Sehingga bila nanti kita hambat, maka bisa meningkatkan ekspresi dari LDL reseptor pada hepatosit yang pada akhirnya bisa menurunkan kadar kolesterol LDL. Obat ini biasanya diberikan melalui suntikan secara subkutan. Terdapat 2 jenis obat yang sudah ada di pasaran, yaitu alirocumab dengan dosis 75 mg setiap 2 minggu sekali, jadi tidak setiap hari digunakan, atau bisa diberikan dalam dosis 300 mg setiap 4 minggu sekali. Dan evolocumab dengan dosis 140 mg setiap 2 minggu sekali, atau 420 mg sekali sebulan. Nah, statin dengan inhibitor PCSK9
Kombinasi ini direkomendasikan pada pasien dengan kadar kolesterol LDL yang sangat tinggi atau pada pasien yang tidak dapat mentoleransi pemberian statin dosis tinggi. Baik, ini bagian terakhir. Jadi, efek antihiperlipidemia terhadap lipid dan lipoprotein darah bisa kita lihat berdasarkan mekanisme kerjanya tadi. Nah, misalnya untuk golongan resin pengikat asam empedu seperti kolestiramin, kolestipol, dan kolesvelam ini memiliki efek yang cukup besar dalam menurunkan kolesterol, kemudian juga menurunkan LDL, dan juga menurunkan FLDL. Kemudian untuk niacin juga, untuk kolestiramin tadi dia meningkatkan FLDL ya, jadi dia menurunkan kolesterol dan menurunkan LDL, karena memang kita ketahui bahwa tadi kan dia perannya mengikat asam empedu gitu, sehingga memang asam empedu ini kan untuk proses absorpsi kolesterol. Nah, sehingga dia bisa menurunkan kadar kolesterol melalui penurunan penyerapannya di usus halus, serta juga melalui stimulasi pembentukan asam empedu dari kolesterol, sehingga memang golongan obat ini cenderung berperan terhadap penurunan kolesterol. Kemudian ada golongan niacin. Nah, ini kan kita ketahui bahwa niacin tadi dia bekerja dengan cara meningkatkan mohon maaf, jadi dia bekerja dengan cara menurunkan mobilisasi asam lemak bebas ya dari jaringan adipose ke hati gitu, yang mana berperan dalam pembentukan trigliserid dan FLDL. Nah, sehingga makanya di sini jadi dia efeknya memang berperan terhadap penurunan kadar TG utamanya dan juga kolesterol, serta dia menurunkan kadar FLDL juga dan juga bisa menurunkan kadar LDL. Nah, kemudian golongan derivat asam fibrat tadi seperti kita ketahui dia lebih berperan terhadap peningkatan perombakan trigliserid ya utamanya yang berasal dari FLDL maupun kilomikron melalui aktivasi enzim lipoprotein lipase, sehingga memang dia cukup punya peran besar dalam menurunkan kadar trigliserid dan juga kolesterol dan menurunkan kadar FLDL dan HDL. Nah, untuk golongan statin dan golongan ezetimibe tadi udah kita bahas. Kalau golongan statin kan memang perannya dalam mengurangi sintesis kolesterol, sehingga memang efeknya terhadap lipid hanya terhadap penurunan kolesterol. Begitu juga yang ezetimibe ya, karena dia menurunkan absorpsi kolesterol di usus. Sehingga efek terhadap lipoproteinnya juga sama, dia hanya menurunkan LDL, karena kan kolesterol ini lipid gitu, kemudian pembawanya dalam bentuk LDL untuk lipoproteinnya. Jadi LDL ini kan mengandung sejumlah besar atau semuanya memang lipid yang terkandung adalah kolesterol. Nah, mungkin itu ya ringkasnya efek antihiperlipidemia terhadap lipid dan lipoprotein darah. Dengan demikian, kita bisa mengetahui pilihan obat yang digunakan ketika kondisi pasien hanya mengalami peningkatan kolesterol atau peningkatan LDL ataupun nanti disertai dengan peningkatan trigliserid. Yang mana kira-kira obat yang akan dipilih. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.